Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, ini ada yang bertanya begini teman-teman, Mas, bagaimana ya Mas kalau kita memiliki usaha, usaha kita itu katakanlah sudah laris lumayan lah ya, sudah berjalan beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, entah berapa tahun lah, 5 tahun atau lebih. Tiba-tiba Mas, tetangga kita itu ada yang buka seperti apa yang kita jual, apa yang kita ini buka usaha kita, sama seperti usaha kita, maksudnya seperti itu. Bagaimana kalau tetangga kita atau satu RT gitu, biasanya kan seperti itu teman-teman. Atau kalau nggak satu RT ya satu jalanan lurus ini, jarak 100 meter ada yang buka usaha seperti apa yang kita jual, apa yang kita buka ini teman-teman. Bagaimana Mas solusinya? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali teman-teman. Jadi saya akan jawab ini teman-teman. Kalau kita ada, katakanlah itu termasuk pesaing kita ya, pesaing kita dalam tanda kutip adalah pesaing kita, benar, pesaing kita. Namanya pesaing itu tidak semuanya itu termasuk hal yang buruk atau yang jelek. Enggak, jangan berpikir negatif thinking dulu teman-teman. Kita harus positif thinking dulu. Ya, ada pesaing, entah itu jaraknya dekat ataupun jauh dengan usaha kita atau toko kita ataupun warung kita udah nggak usah dihiraukan. Yang penting kan kita sudah memulai sendiri. Ya, kita sudah berdiri, kita sudah memulai awal, kita sudah berdiri, maksudnya itu kita sudah berdiri sebelum dia membuka usaha. Jadi kan start sudah menang kita teman-teman. Nah, start sudah menang kita, jadi ya kita no problem, nggak ada masalah. Meskipun banyak orang-orang yang membuka bisnis seperti kita, mungkin arah barat ada yang buka, arah utara ada yang buka, arah selatan ada yang buka, arah timur ada yang buka, nggak masalah teman-teman. Yang penting kita sudah memulainya, kita memulai lebih awal daripada mereka, kita dahulu yang membuka usaha tersebut, jadi kita nggak masalah. Mereka itu masih mencari pelanggan, mereka itu masih mencari pembeli, mereka masih masih harus menerima komplain-komplain dari orang-orang. Itu teman-teman. Jadi kita tugas kita apa? Kalau ada pesaing dekat dengan kita, tugas kita adalah kita fokus pada usaha kita fokus pada jualan kita. Itu saja, titik. Kita nggak usah menghiraukan pesaing-pesaing kita yang meniru apa yang kita jual. Nggak usah dihiraukan teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu nggak tahu perjalanan kita dari tahun ke tahun. Karena memang benar semua usaha itu pasti ada yang membeli dan pasti bisa sukses. Memang benar. Tapi ya tidak menutup kemungkinan semua usaha itu bisa bangkrut dan rugi total. Kan semuanya butuh jam terbang, teman-teman. Nah, mereka bisa melewati jam terbang apa tidak? Di sini saya tidak akan berbicara rezeki sudah ada yang mengatur. Saya tidak berbicara seperti itu teman-teman. Kita berbicara yang realitas saja ya, berbicara yang realitas saja tentang masalah bisnis. Jadi jawabannya adalah kita fokus pada diri kita sendiri dan fokus pada usaha yang kita jual ini. Itu saja. Nggak usah fokus ke yang lain, nggak usah fokus jualan orang lain. Kecuali kita yang ingin bersaing terhadap usaha orang lain. Misal di tempat yang berbeda desa ya, ada orang usaha, misal usaha air minum laris. Kita ingin mencoba usaha tersebut. Nah, ini nggak apa-apa kita survei teman-teman. Kita survei, coba kita cek harganya berapa dengan kualitas air yang begini, dengan pelayanan yang seperti itu bagaimana. Nah, kita akan bisa mempertimbangkan seperti itu.
Kalau kita sudah berjalan, usaha kita sudah berjalan, ada pesaing kita, ada orang yang buka baru, nggak perlu kita harus mencoba survei di tempatnya, nggak perlu teman-teman, nggak perlu. Saran saya nggak perlu, kalian jangan survei sama pesaing kalian yang baru membuka usaha tersebut. Biarkan saja teman-teman, biarkan dia berkreasi, biarkan dia mencari peluang sendiri agar pembeli mau beli di tempatnya. Jadi kalian itu udah nggak usah menghiraukan, cuek aja. Yang penting kalian fokus pada usaha kalian sendiri, konsisten pada usaha kalian sendiri. Kalian harga segini ya konsisten, harga segini dengan kualitas segini ya itu aja, pertahankan. Sudahlah, tenang aja. Orang-orang pelanggan kalian itu tidak akan semudah itu untuk kabur atau berpindah ke lain hati, istilahnya berpindah ke jualan yang lain. Percayalah pada saya teman-teman, ini sudah saya buktikan bertahun-tahun teman-teman. Jadi saya bisa berkata seperti ini, saya bisa berbicara seperti ini kepada kalian semuanya. Jadi kalian itu nggak perlu bingung terhadap pelanggan kalian. Pelanggan kalian itu cukup mengetahui dan merasakan bahwa apa yang kalian jual itu sama seperti yang dulu. Paham kan teman-teman ya? Jadi kalian misal membuka usaha itu 2017 sampai 2024 ini masih lancar. Karena kenapa? Pelanggan kalian ini karena merasakan beli di tempat kalian, di tempat jualan kalian ini dari mulai 2017 sampai sekarang itu tetap rasanya, tetap kualitasnya, dan ya mungkin kalau harga bisa berubah teman-teman ya. Yang penting itu tetap kualitasnya, tetap rasanya. Itu yang paling dibutuhkan oleh masyarakat teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir ada pesaing kalian, ada yang jualannya sama seperti kalian, nggak usah khawatir. Tetap fokus pada usaha kalian sendiri. Pertahankan konsisten, yang pasti itu harus konsisten dalam segala hal. Nah, ini tips buat kalian yang sudah membuka usaha bertahun-tahun, sudah membuka usaha katakanlah sudah lancar ya, banyak pelanggan, banyak pesaing kalian yang bertebaran, yang baru membuka seperti apa yang kalian jual. Santai saja teman-teman, fokus pada diri sendiri. Kalian jangan takut kehilangan pelanggan atau kehilangan pembeli yang sudah membeli di tempat kalian. Kalau memang ada pembeli kalian yang ingin merasakan misal merasakan itu ya pesaing kalian tahu ya misal itu orang yang beli di tempatku kok beli di situ, kalian nggak usah panik, tenang saja. Mungkin dia ingin mencoba, itu sudah biasa teman-teman, itu biasa. Mungkin kalau dia misal sering di tempat situ, sudah nggak pernah beli di tempat kalian, ya itu sudah biasa juga teman-teman. Kalian juga jangan merasa khawatir, pokoknya jangan khawatir lah, tenang. Itu orang-orang yang ya bagaimana ya, sebagian orang yang istilahnya itu sebagian orang yang memang dia membagikan rezeki ke tempat lain dari rezeki kita, itu teman-teman. Jadi setidaknya kita ini istilahnya itu bersedekah kepada orang-orang atau memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin membuka usaha seperti kita. Kuncinya kan bukan di situ teman-teman. Orang usaha kuncinya sebenarnya bukan di situ. Kuncinya bukan seperti di situ. Patokan orang usaha nanti kan ketahuan kalau sudah lebih dari 1 atau 2 tahun teman-teman. Kalau di atas 1 atau 2 tahun dia masih jualan, berarti dia bisa melewati masa-masa sulit. Tapi kalau dia nggak bisa melewati masa-masa sulit, saya yakini 1 sampai 2 tahun dia akan gulung tikar. Itu saja pesan saya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang jelas dalam saya menyampaikan kata-kata ini, ya mohon maaf, karena saya adalah YouTuber pemula yang sedang meraih kesuksesan dan keberhasilan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.